Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya kawan-kawan, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja atau perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya. Kita lihat bersama-sama kalau kita mengacu pada pergerakan meme coin kali ini teman-teman ya. Meme coin kali ini terpantau sangat indah untuk dipandang ya. Karena seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, WIF ini mengalami kenaikan ya. PP 10%, Dogwif ini 15%, Bong 9%. Ini yang Popcat nih teman-teman ya, mengalami new all time high baru. Mantap jiwa. Mungkin holder daripada Popcat ini ya sedang senyum-senyum semua karena ya pasti cuan gitu, karena Popcat itu apa ya, sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu ketika Popcat itu di kepala 8 sekian atau di kepala 9 ya. Saya pernah bilang bahwasanya Popcat ini potensi untuk ke area $1 something, dan ternyata teman-teman ya dia menyentuh di area $1 something juga ya. Target berikutnya untuk Popcat sendiri pasti di range harga $2 teman-teman ya. Silakan kalian untuk taking profit dulu kalau kalian udah cuan dari Popcat ya. Nanti tunggu dia retracement ya, retracement pasti akan ada fase di mana dia mengalami koreksi. Di situ kita untuk masuk, jangan FOMO ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat, kita pantau bersama-sama dari meme coin sendiri semuanya mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita pantau dari pergerakan market cap ya teman-teman, untuk market cap secara overallnya, di mana di sini berada di area 2,19 triliun dolar, ada sekitar 1,58% kenaikan dan sekitar 43 ya untuk persentase nilai fair and greed indexnya teman-teman dalam kondisi netral. Oke, mantap ya. Untuk Bitcoin sendiri setelah menyentuh di area 63.000 something, kali ini terjadi sedikit rejection teman-teman. Kali ini berada di area 62.900-an, dan altcoin lainnya teman-teman masih perform yang cukup positif ya, hijau royo-royo, meskipun ada beberapa altcoin lah yang masih dalam fase koreksi. Cuman dominasi daripada sektor kripto secara overallnya dia hijau royo-royo. Mantap jiwa ya. Oke, kali ini teman-teman ya ada salah satu tanggal yang perlu kalian antisipasi juga, yaitu sekitar 2 hari lagi tanggal 9 Oktober kawan-kawan ya. Jadi kalian perlu antisipasi juga, nanti akan terjadi yang namanya volatilitas harga daripada Bitcoin dan kawan-kawannya. Ada apa? Kita langsung bahas. Nah, yaitu tanggal 9 Oktober itu penting bagi Bitcoin. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa ini sangat penting bagi Bitcoin, teman-teman ya. Selain daripada Bitcoin juga ini mengacu pada perkembangan altcoin juga. Kenapa? Karena ketika Bitcoin itu mengalami penurunan, maka altcoin juga akan mengalami penurunan, teman-teman ya. Dan bisa kita lihat hari ini ketika Bitcoin itu mengalami sedikit rebound, altcoin mengalami rebound juga loh teman-teman ya. Jadi ini sangat penting bagi overall, entah itu meme coin ya, entah itu token utilitas dan sebagainya. Nah, jadi di sini tanggal 9 Oktober khususnya diprediksi akan menjadi titik balik bagi apa? Bitcoin, teman-teman ya. Semoga titik balik menjadi jauh lebih tinggi lagi harganya gitu ya, bukan malah jadi dumping gitu. Nah, dan pasar mata uang kripto secara keseluruhan minggu ini. Nah, jadi secara keseluruhan ya di sini udah dijelaskan, selain daripada Bitcoin, ini mengacu pada secara keseluruhan pasar kripto teman-teman ya. Nah, risalah rapat kebijakan moneter terbaru oleh Federal Reserve dijadwalkan akan apa? Dirilis, dan indikator ekonomi Amerika Serikat yang signifikan akan dirilis termasuk indeks harga produsen atau PPI-nya. Nah, tingkat tahunan indeks harga konsumen atau CPI yang belum disesuaikan untuk bulan September, dan jumlah klaim pengangguran awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 5 Oktober. Nah, jadi nanti data semuanya itu akan dibuka pada 9 Oktober. Ketika halnya ya, ketika data tersebut positif, maka kita akan mengalami rebound teman-teman. Tapi kalau negatif ya mungkin kita akan mengalami apa? Penurunan harga gitu. Jadi kita siapkan dulu. Semoga saja positif ya teman-teman ya. Dalam tanda kutip adalah ya sesuai harapan lah. Nah, pasar keuangan termasuk Bitcoin mungkin menjadi lebih fluktuatif sebagai akibat dari peristiwa ini. Mengapa? Bitcoin peduli dengan hal ini. Sensitivitas Bitcoin dan mata uang kripto lainnya terhadap data ekonomi makro meningkat, terutama karena apa? Investor menggunakan
menggunakannya sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan devaluasi mata uang, teman-teman ya. Secara kasat mata sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya, untuk Bitcoin sendiri sih dia masih tertahan di area base-nya ya, masih tertahan di area base. Posisi Fed terhadap inflasi, suku bunga dan keadaan ekonomi secara keseluruhan akan menjadi apa? Jelas dengan dirilisnya risalah rapatnya. Suku bunga yang lebih tinggi seringkali menyebabkan investor tertarik pada aset yang lebih konservatif. Jadi jika risalah rapat menunjukkan nada agresif yang menunjukkan kenaikan suku bunga lebih lanjut, Bitcoin mungkin akan menderita saat menilai tingkat inflasi di Amerika Serikat. Data CPI dan PPI akan sangat penting. Nah, tapi kalau suku bunga dipangkas lagi di sini, Bitcoin akan sangat-sangat gembira, bukan menderita tapi gembira, teman-teman. Karena apa? Pasti akan mengalami rebound yang cukup signifikan ketika ada pemangkasan suku bunga kembali ya. Bulan kemarin kan udah dipangkas tuh 50 bps teman-teman ya. Semoga saja nanti ada indikasi lah ya, indikasi mengarah untuk pemangkasan suku bunga kembali gitu ya. Mantap jiwa. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama langkah-langkah pengetatan yang lebih agresif oleh Federal Reserve mungkin akan menyesuaikan dengan data PPI atau CPI yang lebih tinggi dari yang diharapkan, yang dapat mengindikasikan inflasi yang terus-menerus. Tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan volatilitas aset-aset beresiko seperti Bitcoin. Selain itu, klaim pengangguran awal akan memberikan gambaran sekilas tentang pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pasar tenaga kerja yang lebih rapuh dapat menyebabkan apa? Fed mengurangi kenaikan suku bunganya, yang akan menjadi kabar baik bagi Bitcoin. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja nanti tanggal 9 Oktober ada gambaran untuk pengurangan suku bunga kembali gitu teman-teman ya. Mantap. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap kita pantau bersama-sama nanti datanya seperti apa, hasilnya seperti apa akan saya sampaikan terhadap teman-teman juga. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita. Cuman ya kita perlu antisipasi juga teman-teman, tinggal 2 hari lagi. Hari ini tanggal 7, 8, 9 ya. Itu biasanya terjadi di pertengahan malam biasanya teman-teman ya, dan kita pantau bersama-sama nanti. Semoga saja nilai pengangguran, data CPI, PPI itu sesuai harapan lah ya teman-teman, dan mengacu pada pemangkasan suku bunga kembali gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi ya, semoga saja sesuai harapan dan semoga saja mampu untuk grow up ya. Oke, mungkin sedikit informasi ini teman-teman ya, kalian harus tetap disclaimer, namanya sektor kripto itu memang sektor yang penuh dengan resiko. Ingat ya, jargonnya adalah cryptocurrency itu tempat terbaik untuk buang-buang duit, serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakan uang kalian sebijak mungkin teman-teman ya, karena sangat-sangat volatilitas, mental sangat tergoncang nanti. Oke, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Assalam cuan.